Minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga ya di channel Anime OP. Gini nakama, Gorosei sebagai orang yang terlibat dalam insiden Booster Call Ohara dan tahu jika Robin itu selamat, tentu menjadi ancaman paling berbahaya bagi pihak pemerintah dunia. Tentu saja, jika orang seperti Robin yang bisa membaca tulisan kuno Poneglyph bisa lolos dan misi mereka berlanjut ke Pulau Elbaf. Jelas, ini akan menjadi sebuah bumerang bagi pihak pemerintah dunia karena mereka yang bisa membaca tulisan kuno Poneglyph bisa membongkar lebih jauh kebenaran tentang abad kekosongan, era kerajaan kuno, dan peran pemerintah dunia. Lalu, apakah Gorosei tahu ya nakama, jika Jaguar Diesel belum mati sejak insiden pertempurannya dengan Kuzen di Ohara kala itu? Apakah mereka semua tahu literasi Ohara dan penelitian yang diungkapkan oleh Profesor Clover semuanya masih aman dan itu masih dijaga dengan sangat rapi di Elbaf? Nah, tentu saja ini sangat menarik. Dan hal ini juga bisa menjadi alasan kenapa dulu Kuma menerbangkan Nico Robin ke Tequila Wolf dan bertemu dengan organisasi Revolutionary Army. Apakah ini hanya sebuah kebetulan belakang? Apalagi setelah Sabo mengetahui informasi siapa yang berkuasa di balik tahta kosong. Tidak menutup kemungkinan jika Sabo bertemu dengan Nico Robin, maka Sabo akan mengatakan kebenaran yang terjadi di balik raja dunia ini. Nah, bagaimana ya kira-kira kagetnya para Gorosei dan pemerintah dunia tentang Master Min yang menakjubkan ini, literasi Ohara, dan orang-orang yang berhubungan dengan mereka semuanya? Oke, baik, ini akan menarik. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Gini nakama, Nico Robin adalah sosok yang sampai sekarang begitu diincar oleh agen intelijen milik pemerintah dunia atau CP0. Hal ini bahkan pernah dilakukan beberapa kali penculikan terhadap Robin loh. Namun pada akhirnya semua rencana itu gagal. Tetapi pasti ada alasan kuat kenapa mereka begitu menginginkan Robin. Ya, kata aku sih jawabannya sederhana nakama. Robin adalah orang yang berhubungan dengan Profesor Clover dari perpustakaan Ohara. Mereka di sana berisikan para arkeolog yang bisa membaca tulisan kuno Poneglyph. Dan itu adalah sebuah larangan keras bagi pemerintah dunia. Itu sebabnya kenapa mereka dimusnahkan dengan serangan Buster Call. Nah, sampai di sini mengetahui bahwa Nico Robin adalah orang satu-satunya yang selamat dari insiden yang mengerikan itu, membuat agen CP0 dan Gorosei sampai sekarang begitu mengincar Nico Robin. Apalagi setelah mengetahui bahwa Robin menjadi bagian dari kelompok bajak laut topi jerami. Apalagi nih, setelah berlayar bersama kelompok bajak laut topi jerami, Robin akhirnya sedikit demi sedikit mengetahui pesan dan kebenaran yang selama ini dituliskan oleh Joy Boy melalui tulisan kuno Poneglyph. Entah itu tentang abad kekosongan atau Fate Century dan senjata kuno Poseidon dan Pluton. Namun sayangnya, sampai saat ini kita belum mengetahui informasi pasti mengenai senjata kuno Uranus. Tetapi yang jelas nih, dari fakta itu memang benar. Robin telah mengetahui beberapa poin inti dari semua itu. Hanya tinggal Uranus dan Rod Poneglyph terakhir yang akan menuntun mereka menghubungkan titik-titik di mana pulau terakhir Lauktel itu berada. Di sisi lain, setelah Robin mengetahui bahwa Jaguar Diesel masih hidup dan semua literasi Ohara berhasil diselamatkan, membuat Robin tambah bersemangat untuk segera menuju ke Pulau Elbaf. Lalu, apakah Gorosei tahu ya nakama? Jika Jaguar Diesel belum mati sejak insiden pertempurannya dengan Kuzen di Ohara kala itu, apakah mereka semua tahu literasi Ohara dan penelitian yang diungkapkan oleh Profesor Clover semuanya masih aman? Nah, kalau dari asumsi Mimin sih, mereka itu belum tahu. Itulah kenapa jika cerita itu terungkap di Elbaf, maka hal ini akan membuat para Gorosei sangat kagetnya bukan main. Dan hal ini juga bisa menjadi sebuah jawaban kenapa Jaguar Diesel begitu melindungi para penduduk Ohara ketika itu. Ya, Will of D-nya lah yang membuatnya tergerak untuk menyelamatkan Nico Robin dan mengambil catatan-catatan dari penelitian tentang sejarah yang ditutupi pemerintah dunia selama ini. Dan tentu saja, Kuzen bukanlah orang sembarangan yang mau membunuh rekannya sendiri di angkatan laut. Ketambahan Jaguar Diesel juga memiliki keadilan yang sama dengannya. Meskipun dulunya mereka adalah bagian dari angkatan laut, namun menghancurkan sebuah pulau bukanlah tindakan yang dibenarkan. Kuzen membenci Buster Call, apalagi Jaguar Diesel. Nah, itu sebabnya guys, apabila kita analisa lagi, Ohara pada akhirnya memang menghubungkan nama lain selain mereka. Karena Vegapunk dahulu juga bertemu dengan seseorang yang menjadi cikal bakal semangat Ohara terus membara. Ya, itu adalah Monkey D. Dragon, sang ketua Revolutionary Army. Bahkan Dragon mendirikan organisasi kriminal ini bersama dengan Ivankov dan juga Kuma. Dan pasnya lagi nakama, ini menarik untuk Nico Robin sendiri.
Sepertinya alasan Kuma menerbangkannya ke Tequila Wolf dan bertemu dengan organisasi Revolutionary Army pada akhirnya akan relate. Tahu kan ya, bahwa Robin juga sangat dekat dengan organisasi Revolutionary Army yang dipimpin oleh ayahnya Luffy. Dan informasi paling hangat jelas bahwa ketika penyelamatan Kuma sebelum dia balik ke Marijoa lagi, Sabo itu mendapati sesuatu yang mengejutkan. Tahu apa? Sabo melihat orang yang menduduki kursi kosong di Marijoa sana loh. Ya, siapa lagi kalau bukan Im Sama? Nah loh, bukannya ini memang akan jadi cerita yang menarik jika informasi ini sampai ke kelompok bajak laut topi jerami terutama Nico Robin. Karena baik Robin dan Sabo ini, mereka terkesan sangat dekat sejak 2 tahun lalu. Mereka bahkan pernah bertemu lagi ketika Arch Dressrosa. Artinya semua ini jelas nyambung. Ketika Nico Robin lolos dari jegalan seorang Gorosei serta jegalan para agensi Perpol saat di Wano Kuni, maka ini akan jadi masalah besar dan aib bagi pemerintah dunia. Robin pada akhirnya akan berpulang mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya sebagai seorang arkeolog Ohara yang masih hidup saat ini untuk mengetahui kebenaran dari jurnal, literasi, dan penelitian yang telah para pendahulunya kumpulkan. Jika itu terjadi, sudah dapat dibayangkan bagaimana kacau balaunya pemerintah dunia, baik itu Im Sama ataupun para Gorosei pasti mereka ingin menghanguskannya lagi. Tetapi mungkin kondisinya akan berbeda karena Dragon pasti juga akan menghalanginya. Jadi nyambung ya. Soal perkataan ultimatum Dragon bahwa pertempuran revolusi akan segera terjadi. Dan apakah benar ya bahwa keberadaan Kuma di Marijoa itu sebagai pembuka untuk membuat titik-titik koordinat agar para pasukan revolusi bisa menguasai wilayah ketika pertempuran dan kekacauan itu terjadi? Mimin rasa sih ketika Ars Elbaf berjalan, pertempuran besar-besaran bakalan terjadi di sana. Nah, ini sih yang menarik menurut aku. Jika nantinya Pulau Elbaf akan menjadi tempat di mana pertempuran besar terjadi, kira-kira kemanakah kelompok bajak laut Akagami no Sengs akan berpihak? Apakah mereka akan berpihak kepada pemerintah dunia atau justru kepada para bajak laut? Karena seperti yang kita tahu, sampai saat ini pertemuannya dengan para Gorosei dan tujuannya untuk mendapatkan harta karun One Piece ibarat 2 sisi mata pisau loh. Ya, kita nantikan saja jawaban dari Oda Sensei di chapter berikutnya ya guys. Oke, kayaknya cukup segitu dulu pembahasan kita kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.